Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa dibayangi konflik antara pengurus PKB dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Konflik keduanya semakin meruncing setelah PBNU membentuk Tim 5 atau semacam panitia khusus untuk mengembalikan PKB kepada PBNU. Konflik antara PKB dan PBNU ini tentu sangat disayangkan, mengingat keduanya memiliki rekam jejak historis dan menjadi bagian dari aset bangsa Indonesia. Seperti apa rekam jejak PKB dan PBNU? Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. PKB lahir setelah Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Saat itu PBNU memadahi aspirasi untuk membentuk partai politik sebagai kendaraan politik bagi para Nahdliyin. Hingga pada 23 Juli 1998 dideklarasikan PKB di Jakarta yang menjadi awal kebangkitan NU dalam kancah politik di Indonesia. PKB yang kemudian dipimpin oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengikuti kontestasi politik pertama pada pemilu 1999 dengan hasil memuaskan. Partai ini mampu menduduki peringkat ketiga dari 48 partai peserta pemilu. Kiprah PKB di pemilu pun terus berlanjut hingga saat ini. Konflik di PKB sebenarnya bukanlah hal baru. Sebelum perseteruan dengan PBNU, PKB telah melampaui sejumlah konflik di internal kepengurusan. Di tahun 2008 terjadi dualisme kepengurusan di tubuh PKB, yakni PKB pimpinan Muhaimin Iskandar dan PKB pimpinan Ali Maskur Musa yang didukung oleh Gus Dur. Masing-masing mendasarkan legalitasnya dengan muktamar yang digelar setiap kubu. Perseteruan terus berlanjut ke ranah pengadilan. Hasil putusan Mahkamah Agung memutuskan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar sebagai kepengurusan yang sah. Meski sudah ada keputusan tersebut, perseteruan tersebut tidak lantas berakhir sepenuhnya. Akibatnya dalam pemilu 2009, konflik ini berdampak pada capaian PKB. Suara PKB merosot dari 11,9 juta pada pemilu 2004 menjadi 5,1 juta suara dalam pemilu 2009. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dalam konflik PKB dan PBNU saat ini? Persoalan antara PKB dan PBNU bermula dari rencana PBNU membentuk Tim 5 guna mengembalikan PKB ke PBNU yang dinilai selaku pemilik sah. PBNU bahkan menyebut ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan elit PKB untuk menjauhkan PKB dari struktural NU. Pembentukan Tim 5 ini dilakukan tak lama setelah PKB bersama sejumlah fraksi di DPR menggulirkan hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pansus akan menelusuri keputusan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang diduga mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20.000 ke haji khusus. Pengalihan ini dianggap anggota Pansus melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Hal ini yang kemudian memicu konflik antara PKB dan PBNU yang masih terus berlangsung menjelang Muktamar PKB ke-6 yang akan digelar 24 hingga 25 Agustus 2024 di Bali. Konflik dalam organisasi adalah bagian dari dinamika, namun semestinya konflik bersifat membangun, bukan justru merusak. Saling serang kata-kata antara dua pimpinan lembaga yang berasal dari rahim yang sama itu hanya akan mencoreng citra PKB maupun PBNU. Publik menunggu islah kedua lembaga yang sama-sama aset besar bangsa Indonesia. Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? Apakah konflik antara PKB dan PBNU benar-benar sesuatu yang penting atau ada kepentingan di baliknya?